Padahal akan sangat bagus jika bisa dimunculkan. Dan ini juga jadi kritik banyak orang. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel Teman Buku. Terakhir nih kayaknya video nih. Aku bikin video terakhir hari ini yang ini nih. Aduh ya Allah, pinggang sakit banget. Oke. Jadi kali ini aku mau nge-review film horor, yaitu Jurnal Risa The Movie. Mungkin film ini masih ada di bioskop pada saat review ini tayang. Dan bagi kalian yang penasaran sebelum nonton, boleh banget buat nontonin review ini sampai habis. Nah, berawal dari banyaknya postingan beredar tentang Samex yang viral di Instagram, aku mulai penasaran nih dengan siapa sosok si S ini. Setelah itu barulah muncul postingan bahwa Teh Risa akan membuat film baru dari si sosok ini. Film ini tayang di tanggal 11 Juli 2024. Sekarang udah Agustus sih memang. Dan baru aku tonton setelah seminggu penayangan. Jadi kalau sekarang udah hampir 1 bulan, mungkin udah mau habis kali ya jadwalnya. Nggak tahu lah. Nah sebenarnya aku mau nonton ini tuh setelah baca bukunya, tapi ternyata waktunya nggak cukup. Dan permintaan review tuh yang udah masuk saat ini aja udah ada 2 dan baru di review 1. Jadi ketunda-tunda terus nih. Buku Sawarga Malapetaka ini tuh ketunda terus. Jadi ya udahlah, aku review dulu aja lah ya si filmnya ini. Oke, kita mulai dari sinopsisnya. Prinsa, seorang YouTuber, ikut serta penelusuran di sebuah bangunan bersejarah bersama tim Jurnal Risa. Prinsa juga mengikuti challenge uji nyali beserta 2 orang temannya yang lain. Jadi pada acara itu tuh ada 3 orang, Prinsa dan 2 temennya, cewek cowok. Jadi 2 cewek 1 cowok ya, termasuk Prinsa ya. Nah, Prinsa yang pada dasarnya itu skeptis dan memang mengikuti konten-konten Jurnal Risa sedari awal tahu bahwa ada satu nama entitas yang tidak boleh disebut-sebut. Bahkan tim Jurnal Risa sendiri takut akan entitas tersebut. Semuanya ya, Jurnal Risa, timnya, orang itu saudaraan semua. Pokoknya satu saudara persepupuan itu tuh takutlah sama si S ini. Nah, Prinsa di filmnya itu tanpa rasa takut menyebut nama entitas tersebut berkali-kali di lokasi uji nyali sambil nantangin. Sampai pada akhirnya proses syuting harus dihentikan karena Prinsa bertingkah aneh. Prinsa yang ternyata ketempelan makhluk halus ini berperilaku aneh dan mengharuskan investigasi lebih lanjut oleh tim Jurnal Risa. Sekarang kita ke review film Jurnal Risa The Movie. Awal menonton aku merasa terkejut karena film ini dibuat seolah film dokumenter. Ide filmnya udah bagus ya kan. Meski nama yang dipakai sama dengan nama aslinya, tapi cerita uji nyali dan cerita Prinsa yang ketempelan itu tidak ada sama sekali di cerita nyata. Atau mungkin aku yang nggak update, tapi enggak karena sebelum aku bikin review, sebelum aku nonton juga aku nontonin podcast mereka. Tokoh-tokoh yang ada di sini itu diisi oleh tim Jurnal Risa, ditambah dengan Prinsa, Bayu, dan teman-temannya Prinsa sebagai tokoh tambahan agar bisa memperlengkap cerita. Jadi yang aktris aslinya mah yaitu Prinsa dan teman-temannya gitu. Dan juga ada tokoh-tokoh tambahan lainnya ya yang perdukunan itu. Acting semua tokohnya juga bagus dan natural, terutama Indi dan Prinsa. Aku rasa mereka berdua ini memang terlahir sebagai aktris deh. Aku pas ngeliat acting Indi tuh kayak, wow, Indi lagi. Indi bagus banget actingnya, sumpah. Aku pas ngeliat Indi ketakutan, aku jadi ikut-ikut gitu. Aku juga harus mengacungi jempol kepada pemilih cast-nya, karena yang dipilih tuh Prinsa. Banyak dialog dengan bahasa Sunda dan Prinsa bisa membawakannya dengan sangat baik. Dialognya tuh sebenarnya hampir full Sunda gitu, apalagi pas kerasukan. Dan Prinsa itu bener-bener actingnya keren banget. Dan gak ada gagal lah di bahasa Sundanya. Dari logatnya, dari cara ngomongnya, dari bahasanya juga gak ada yang gagal. Karena ada satu nih film yang yang aku tuh
pengen ketawa gitu, karena harusnya ngomong nanaonan jadi nono naon gitu ya, nono, iya kalau nggak salah gitu, pokoknya keselepet aja. Terus miss lagi sih ini, si siapa ya, direktur apa ya, sutradaranya miss dan meloloskan itu, makanya jadi bikin hah gitu. Tapi kalau ini nggak gagal. Mungkin sebenarnya ada beberapa hal sih yang bikin aku berpikir rasanya ini berlebihan deh, dan yang tadinya film ini harusnya menegangkan jadi bikin aku ketawa. Adegan fail yang paling aku inget banget adalah adegan dimana Nico kena sabetan pisau dan gaya fashion nenek kuncen. Nih, nenek kuncen yang dukun itu. Fashion nenek kuncen ini serasa dia yang paling gaul sendiri. Ya Allah, kan ketawa kan aku ya. Sedangkan adegan sabetan pisau ini, darah yang mencetuh terlihat sangat palsu. Jadi bukan palsu lagi. Bukan palsu lagi, sangat palsu. Kelihatan CGI-nya tuh kelihatan banget gitu. Aku menunggu-nunggu cerita flashback sebenarnya tentang 4 sekawan ini, tapi sayang sekali nggak ada. Padahal akan sangat bagus jika bisa dimunculkan. Dan ini juga jadi kritik banyak orang sebenarnya, nggak cuman aku. Kalau kalian lihat di akunnya Jurnalisa, itu banyak banget yang komentar bahwa sayang banget nih si flashback tentang 4 sekawan ini tuh nggak dimunculkan. Terlebih tentang masa hidup si S dan kenapa dia bisa jadi seperti itu ya. Karena yang kita ekspektasikan adalah adanya hal itu gitu. Tapi tidak dibuat begitu. Hanya dibuat seolah dokumenter aja. Padahal nggak dokumenter amat. Nah, kesimpulannya nih. Dari keseluruhan cerita, aku bisa menyimpulkan bahwa aku kurang puas sih dengan filmnya. Alur ceritanya sebenarnya sudah bagus, konsepnya juga unik, acting pemainnya juga top, tapi sayang alur cerita tentang 4 sekawan dan masa hidup si S hingga menjadi seperti itu tuh tidak dimunculkan. Tapi rasa penasaranku jadi bertambah karena info yang aku dapat dari film itu bahwa si S tidak sama dengan nenek Satira yang dulunya tidak mau sholat dan memilih untuk memiliki sawah yang luas saja. Kan begitu kan ya brandingnya. Nah itu aku jadi penasaran karena sebenarnya 2 orang S ini tuh berbeda gitu. Maka dari itu sepertinya memang aku butuh membaca bukunya, cuman ya nggak tahu gitulah kapan. Jadi segitu dulu aja review film horor Jurnalisa The Movie. Besok-besok aku review lagi film horor yang udah aku tonton, mau itu dari bioskop ataupun dari platform Netflix. Ya, sekian dan terima endorse. Bercanda. Oke, thank you banget. Bye.